Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya Kamelia Puspitasari dengan NIM 22851-3004. Nah, di sini saya akan mereview sebuah mushaf yang saya gunakan ini. Yang mushaf saya gunakan sehari-hari yaitu mushaf dari King Salman yang produknya itu oleh Al-Qasbah. Nah, kebetulan mushaf saya ini termasuk ke dalam mushaf yaitu tentang hafalan, mushaf yang direkomendasikan untuk menghafal Al-Quran. Tetapi mushaf ini juga tidak hanya untuk menghafal Al-Quran, juga boleh untuk yang namanya baca biasa untuk setiap hari juga boleh. Nah, di sini mushaf ini diterbitkan oleh PT Al-Qasbah ya, itu yang berlokasi di Bandung. Nah, cetaknya itu pada bulan Maret pada tahun 2021. Di sini yang akan saya bahas yaitu ada hizab, buku, makro dari segi struktur juznya, surat, tanda baca, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan pertama ini, Al-Quran ini termasuknya ke dalam mushaf standar Indonesia ya. Nah, untuk hizabnya itu terdapat 60 bagian. Untuk hizab ini terdapat dua model, angka, huruf, dan angka. Nah, dalam Quran King Salman ini, yaitu Quran mushaf standar Indonesia ini, untuk hizabnya itu terletaknya itu pada model yang pertama, yaitu angka, huruf, dan angka. Nah, contohnya itu terdapat pada surat Al-Baqarah 26. Nah, di situ sebelum ayat yang 26 itu terdapat tulisan kecil ya. Di situ ada huruf, ada angka, huruf, dan angka yaitu 1/4, terus al-hizabnya itu dan terakhir ada 1. Nah, selanjutnya yang kedua itu pembahasan tentang buku atau makro itu batas dalam sebuah topik pembicaraan. Jadi misalnya dalam sebuah topik pembicaraan itu membahas tentang ahli kitab, buku atau makro itu adalah pembatasnya ya. Nah, secara geologisnya mushaf ini itu termasuk ke dalam mushaf Utsmani, yaitu cetakan Bombay gitu kan, dengan Rasul Utsmani. Nah, manjil dalam MS itu terdapat 7. Manjil itu apa sih? Nah, manjil itu adalah cara menghafalkan Al-Quran dalam 1 minggu. Nah, manjil yang pertama itu terdapat dalam Quran Surat Al-Fatihah. Manjil yang kedua dalam Surat Al-Maidah. Manjil yang ketiga dalam Quran Surat Yunus. Manjil yang keempat Surat Al-Isra. Manjil yang kelima terdapat pada Quran Surat Asy-Syura. Manjil yang keenam terdapat pada Quran Surat Syafaat, dan yang manjil yang terakhir yaitu ketujuh pada Surat Al-Qaf. Selanjutnya untuk peletakan juz pada MS ini terdapat pada juz pembatasnya itu pada juz yang ketujuh dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 83. Untuk juz yang ke-11 itu dalam Quran Surat MS itu At-Taubah ayat 94. Dalam MS juga terdapat juz yang ke-14 itu Surat Al-Hijr ayat 2. Juz ke-20-nya terdapat pada Quran Surat An-Naml ayat 60. Juz ke-21-nya yaitu Surat Al-Ankabut ayat 45. Dan yang terakhir juz ke-3-nya itu terdapat pada Quran Surat Yasin ayat 22. Untuk pembahasan selanjutnya itu pembahasan struktur. Nah, untuk hizab ini modelnya terletak pada di sampingnya, seperti saya contohkan tadi. Nah, untuk ayat dalam Al-Quran ini terdapat kurang lebih ada 6.666 ayat ya, agar kita mudah mengingatnya. Nah, ulama yang menjelaskan tentang ayat ini itu pada Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani ya, dalam kitab Hayatul Zain. Nah, untuk sifar mustahilnya itu ada 2, yaitu contohnya, salah satu contoh yang saya ambil yaitu surat Al-Kahfi ayat 38. Nah, untuk mustahilnya itu wakafnya itu dibaca panjang, sedangkan wasolnya itu dibaca pendek. Nah, dalam mushaf MSI ini untuk huruf ya dan huruf wawunya itu terdapat titik untuk huruf ya-nya, sedangkan di mushaf Madinah itu tidak ada titik ya. Selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu tentang perbandingan. Nah, jadi ciri dari mushaf MS itu terletak pada
surat Ar-Ra'd, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan dalam surat MS ini, surat Ar-Ra'dnya itu Makkiyah, sedangkan surat Al-Falaqnya itu Madaniyah, dan surat An-Nasnya itu Madaniyah. Jadi jika mushaf yang Anda pakai itu surat Ar-Ra'dnya Makkiyah, surat Al-Falaq dan An-Nasnya Madaniyah, berarti itu termasuk dalam mushaf Satu Indonesia. Sedangkan kalau mushaf Madinah itu Ar-Ra'dnya itu termasuk surat Madaniyah, surat Al-Falaqnya itu Makkiyah, dan surat An-Nasnya itu surat Makkiyah. Nah, sedangkan untuk versi Turkinya, surat Ar-Ra'd itu adalah surat Makkiyah, surat Al-Falaqnya itu surat Makkiyah, dan surat An-Nasnya itu Madaniyah. Nah, sedangkan untuk versi Mesirnya itu surat Ar-Ra'd itu surat Madaniyah, surat Al-Falaqnya itu surat Makkiyah, dan surat An-Nasnya itu surat Makkiyah. Sedangkan dalam versi Libya, surat Ar-Ra'dnya itu Madaniyah, surat Al-Falaqnya Makkiyah, dan surat An-Nasnya Makkiyah. Nah, selanjutnya ada di versi Al-Quran Madinah. Nah, dalam Al-Quran Madinah, mushaf Madinah itu Ar-Ra'dnya itu ada di versi Madaniyah, Makkiyah yaitu dari pendapat ulama yaitu Al-Bukhran, yaitu karyanya Az-Zakhshari. Ya, selanjutnya ada Makkiyah, Madaniyah, dan Madaniyah. Nah, kalau di ini terdapat pada Al-Bayan yaitu karya Abu Amr. Selanjutnya dalam karya Asyuti yang berpendapat bahwa Ar-Ra'd itu termasuk ke dalam versi Madaniyah yang itu pada surat Ar-Ra'dnya, terus Madaniyah dalam Quran surat Al-Falaq, dan An-Nas juga Madaniyah. Nah, selanjutnya terakhir yaitu mushaf dari Muhammad Syafi'i Ar-Rabbani yang berpendapat bahwa surat Ar-Ra'd itu termasuk dalam surat Makkiyah, surat Al-Falaqnya itu Madaniyah, dan surat An-Nasnya juga Madaniyah. Nah, pembahasan tentang yang saya gunakan itu adalah mushaf untuk menghafal Al-Quran ya. Di sini terdapat ada ciri dari sininya itu berbeda dengan mushaf-mushaf yang lainnya. Terdapat pembagian 8 blok warna. Terus terdapat di mushaf ini juga terdapat beberapa pembatas ya untuk warna-warna untuk mempermudah hafalan bagi para penghafal Al-Quran. Dan juga mushaf ini juga benar-benar direkomendasikan. Di sini juga terdapat 8 blok warna ya, seperti yang bisa Anda lihat. Di sini ada blok yang pertama itu dengan berbagai warna, dan di sini juga terdapat pembahasan tentang ayat ini. Itu saja hasil review dari mushaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.